Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti dari NIM 18030360021 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mencoba memaparkan hasil dari praktik pengalaman lapangan mandiri dari rumah minggu yang pertama. Itu mengenai katalogisasi perpustakaan. Apa itu katalogisasi perpustakaan? Yaitu suatu daftar yang berisi keterangan-keterangan lengkap atau komprehensif dari suatu bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, disusun secara sistematis atau menurut sistem tertentu. Fungsi katalog yang pertama, sebagai alat komunikasi, karena katalog memuat keterangan atau data bibliografis suatu bahan pustaka, baik tentang fisik maupun isi bahan pustaka tersebut. Yang kedua, yaitu sebagai sarana temu balik informasi, wakil dokumen koleksi bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Terdapat juga tujuan penyediaan katalog di perpustakaan, yaitu memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam mencari atau menemukan informasi bahan pustaka, menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan, dan juga membantu pemustaka dalam memilih bahan pustaka yang sesuai dengan keperluannya. Jenis katalog berdasarkan bentuk. Yang pertama, katalog buku atau print catalog, yaitu katalog yang dibuat dalam lembar-lembaran kertas yang dibukukan dan setiap lembarnya berisi beberapa entry. Yang kedua, yaitu katalog berkas atau shift catalog, yaitu katalog yang berupa lembaran lepas yang bisa dibuat dari kertas biasa atau karton manila berukuran 10x20 cm. Kemudian katalog kartu atau card catalog, yaitu katalog yang dibuat dari karton manila berukuran 7x5x12,5 cm. Setiap katalog memuat satu entry. Kemudian katalog terpasang atau katalog online atau opak, yaitu katalog yang menggunakan komputer atau hardware atau software. Prinsip katalog. Yang pertama, memuat keterangan-keterangan bahan pustaka selengkap mungkin. Yang kedua, fleksibel dalam arti mudah menyisipkan entry yang baru. Yang ketiga, mudah digunakan dan diatur. Yang keempat, ekonomis dalam penggunaannya. Yang kelima, mudah dibuat duplikatnya. Dan yang keenam, tidak memakan tempat dan mudah pemeliharaannya. Katalogisasi di sini ada dua jenis. Yang pertama, yaitu katalogisasi subjek atau klasifikasi. Contohnya yaitu pada sebelah kiri ada nomor klasifikasi 657.45 dengan nama pengarang Muh P. Dan itu adalah termasuk katalogisasi subjek atau klasifikasi. Yang kedua yaitu katalogisasi deskriptif, yaitu memuat deskripsi dari katalog sebuah buku yang terdapat nama,
judul, cetakan, halaman, indeks, dan nomor ISBN. Kemudian, proses katalogisasi ada 3 bagian dari katalog antara lain. Yang pertama yaitu nomor panggil atau call number, yaitu terdiri nomor klasifikasi, 3 huruf kapital nama pengarang, dan 1 huruf kecil dari huruf awal judul yang bukan kata sandang atau kata depan, yang seperti saya contohkan yang tadi. Kemudian selanjutnya ada tajuk, adalah suatu istilah, nama atau frasa di atas entry katalog yang menunjukkan suatu aspek bahan pustaka, baik berupa pengarang, judul, atau subjek. Kemudian deskripsi bibliografis, yaitu suatu set data bibliografi yang mencatat suatu bahan pustaka. Deskripsi bibliografis di sini yang pertama, daerah judul dan keterangan penanggung jawab, yaitu judul biasa, judul paralel, judul lain atau informasi judul lain atau anak judul, keterangan penanggung jawab atau pengarang pertama, keterangan pengarang kedua atau ketiga, keterangan pengarang lainnya, misalnya editor, penyunting, penerjemah, alih bahasa, penghimpun, dan penyadur. Yang kedua, daerah edisi atau cetakan. Di sini terdapat keterangan edisi yang disingkat dengan ed. Kemudian ada keterangan cetakan yang disingkat dengan cet. Yang ketiga, daerah penerbitan atau impresum, yang terdapat keterangan tempat atau kota terbit yang ditulis dengan S titik I besar dengan titik atau sin logo jika tanpa tempat. Nama penerbit ditulis dengan S titik N atau sin nomin tanpa nama jika tanpa nama penerbit. Tahun terbit ditulis dengan SA atau sin anno jika tanpa tahun terbit. Yang keempat, daerah deskripsi fisik atau kolasi, keterangan jumlah halaman buku, terdapat keterangan ilustrasi berupa gambar, diagram, grafik, peta, dan juga foto. Dan juga terdapat ukuran fisik bahan pustaka yang tinggi. Kemudian daerah seri, yaitu judul seri, terdapat keterangan sub judul seri dan juga keterangan penomoran seri. Keenam, daerah catatan, berisi keterangan-keterangan yang dianggap perlu diketahui oleh pemakai, seperti keterangan jilid untuk buku berjilid, kemudian indeks, bibliografi, keterangan peruntukan atau pembaca, judul asli, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu nomor standar dan syarat ketersediaan yang berdasarkan ISBN, ISSN, dan ISMN. Penentuan tajuk, ada 2 jenis tajuk. Yang pertama, tajuk entry utama atau tajuk utama, main entry. Tajuk pengarang, nama badan korporasi, pertemuan, dan judul. Yang kedua, tajuk entry tambahan atau tajuk tambahan add entry, yaitu tajuk subjek, tajuk judul, tajuk pengarang, kedua dan ketiga, penyunting, penerjemah, editor, dan penghimpun. Jenis pengarang ada 3. Yang pertama, pengarang nama orang yang bertanggung jawab atas isi intelektual atau artistik suatu karya. Yang kedua, pengarang badan korporasi, yaitu suatu organisasi atau kumpulan orang-orang yang dikenal dengan nama tertentu sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, yaitu pertemuan atau konferensi, yaitu pertemuan atau konferensi atau seminar yang menghasilkan karya. Sekian dan terima kasih. Dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata ataupun kurang jelasnya sebuah materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.